Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Resti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Intan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, baiklah. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan wawancara praobservasi ya. Iya, Bu. Karena selanjutnya saya akan observasi Bu Resti yang akan mengajar di ruang kelas. Nah, sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebagai observer Bu Resti. Nah, dalam yang akan saya observasi nanti, Bu Resti akan mengajar di kelas berapa? Di kelas 7C, Mata pelajarannya? IPA. Oke, kelas 7C mata pelajarannya IPA. Nah, apa tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan dalam pembelajaran tersebut? Tujuan pembelajarannya, sebelum masuk tujuan kan saya di sini akan mengajar materi suhu. Nah, jadi tujuan pembelajarannya itu yaitunya nanti melalui kegiatan penyelidikan bersama, peserta didik itu nanti bisa menjelaskan konsep dari suhu itu secara benar dan tepat. Kemudian melalui OKPD nantinya yang akan saya bagikan, peserta didik dapat menemukan solusi atas permasalahan suhu dengan tepat. Kemudian dengan OKPD itu juga merupakan studi literaturnya, peserta didik juga dapat nanti menyebutkan alat pengukur suhu yang akurat dan tepat. Kemudian nanti peserta didik juga dapat menentukan suhu pada termometer atau cara mengukur termometernya. Dan nanti melalui LKPD juga peserta didik dapat mendeskripsikan 3 manfaat mengukur suhu akurat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir nantinya peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil penyelidikannya di hadapan teman-temannya atau mempresentasikannya di depan kelas. Berarti tadi yang kalau saya dengar ada 7 tujuan pembelajaran dan itu sangat banyak sekali ya Bu Resti. Apalagi proses pembelajarannya itu 2 jam pelajaran. Bagaimana kiat-kiat atau strategi yang Bu Resti lakukan nih agar ketujuh tujuan pembelajaran ini semuanya dapat tercapai? Di sini ada pengembangannya atau strateginya itu saya memakai metode atau strategi pembelajaran diferensiasi, yang mana di sini nantinya saya akan memberikan terlebih dahulu yaitunya asesmen awal. Asesmen awal ini pertanyaannya mengenai apa yang telah mereka lakukan atau pengalaman yang menarik yang ada di kehidupan mereka, kemudian bagaimana perasaan mereka. Nah, dari hasil asesmen awal inilah nanti saya akan melakukan pemisahan atau pemetaan berdasarkan tingkat pemahaman dari peserta didik saya nantinya. Nah, misalnya ini ada yang audio, di kelompok audio, pokoknya berdasarkan kemampuan mereka masing-masing. Karena kan di asesmen itu sudah kelihatan, oh ini anaknya yang ini presentasinya sudah jelas gitu. Oh iya. Tadi Bu bilang asesmen awal itu dilaksanakan di awal sebelum pembelajaran atau di hari sebelumnya itu asesmen awalnya? Di hari yang sama tapi di awalnya gitu. Oh, berarti masih dalam masuk 2 jam pelajaran tersebut. Iya. Terus tadi Bu juga bilang kalau ada gaya belajar audio, itu berarti sebelumnya sudah Ibu petakan atau pada saat itu juga? Sebelumnya kalau audio visual kinestetik itu sebelumnya sudah ada. Nah, jadi nanti tinggal penyesuaian. Apakah siswa yang data yang lama itu kan sebelumnya di kelas sebelum mengajar itu sudah ada datanya ya Bu ya. Kemudian nanti saya akan sesuaikan. Apakah nanti anak yang ini berdasarkan dengan asesmen awal yang saya kasih tadi cocok atau tidak kayak begitu. Berarti nanti kalau saya tarik kesimpulan itu pembelajaran itu berdasarkan salah satunya gaya belajar Bu ya. Iya. Kan tersebut ada pembelajaran diferensiasi. Benar. Berarti ke gaya belajar. Iya. Berarti Ibu akan menyiapkan media pembelajaran yang berbeda maksudnya? Di sini saya menyiapkan pembelajaran yang sama karena di sini itu saya membagi kelompoknya itu 2 kali. Pertama kan berdasarkan dari pemahaman mereka. Kemudian nanti orang yang sudah dibagi itu nanti akan saya acak lagi secara heterogen. Jadi kan masing-masing kelompok itu sudah ada yang A, B, D, udah lengkap di dalam kelompok nanti. Berarti dalam satu kelompok itu ada siswa yang gaya belajarnya audio, biasa audio.
berarti medianya disamakan, tidak ada yang beda. Oke, sangat menarik sekali dan saya sangat penasaran Bu Resti nanti seperti apa proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, terus kira-kira area pengembangan apa yang ingin Ibu saya fokuskan, yang saya nilai nantinya pada proses pembelajaran ini? Yang saya fokuskan nantinya Iya, area pengembangan di bagian sayanya. Ya seperti tadi itu, apakah di sini nantinya melalui diferensiasi itu semua peserta didik itu sudah berminat atau belum untuk belajar semuanya? Pokoknya saya ingin mereka itu benar-benar mampu dalam pembelajaran berdasarkan strategi yang saya kasih ke mereka, yaitu diferensiasi. Kemudian kalau seandainya nanti belum sukses di yang tahap yang sekarang ini, berkemungkinan ini karena di semester akhir ya Bu ya. Nah, berkemungkinan saya nanti akan meningkatkan keaktifan siswa itu lagi di semester depannya, begitu Bu. Berarti yang kan kalau saya lihat tuh pembelajaran diferensiasinya, terus keaktifan siswanya juga benar ya Bu Resti. Ya. Oke, baiklah Bu Resti, saya sudah nggak sabar ya ingin perhatikan observasi dari Ibu. Semoga berjalan lancar dan strategi yang sudah Ibu susun dapat terlaksana dengan baik sesuai modul ajarnya dan area pengembangan juga yang diharapkan dapat tercapai ya. Iya. Baiklah Bu Resti, sekian wawancara observasi kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap berdiri, beri hormat. Pagi semuanya. Salam. Ketua kelas silakan pimpin kelasnya untuk berdoa sebelum kita memulai pembelajaran pagi ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anak ibu semuanya hari ini? Alhamdulillah ya, kita masih dalam keadaan baik dan sehat. Nah, sekarang coba diperiksa kerapian pakaiannya. Bagi yang belum rapi, silahkan dirapikan. Kemudian, siapkan alat-alat tulisnya. Silahkan taruh di mejanya masing-masing. Semua yang berhubungan dengan mata pelajaran IPA diletakkan di atas mejanya ya. Sudah? Nah, sekarang Ibu akan memeriksa kehadiran kelas 7C terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Oh ada. Berapa orang? Satu. Siapa itu Abel? Andi kemana Andi? Wah sakit. Sejak kapan dia sakit? Oh kemarin. Ya semoga saja ya Andi kita doakan lekas sembuh dan sehat seperti sedia kala agar bisa melangsungkan pembelajaran seperti kita semuanya yang ada di dalam kelas ini ya. Amin. Nah, selanjutnya kita akan masuk dulu yaitunya tentang keyakinan kelas. Masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih. Berarti keyakinan kelas ini harus kita apakan? Harus kita terapkan. Yaitunya hadir tepat waktu, kemudian apa lagi? Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran,
Kemudian saling menghargai dan menghormati dan bersikap jujur serta meminta izin kepada guru kalau mau keluar. Selanjutnya kita menjaga suasana kelas ini agar tetap kondusif. Dan yang terakhir apa kemarin? Kita mendengarkan penjelasan dari ibu sebagai guru agar pembelajarannya bagaimana? Maksimal. Oke, selanjutnya kita masuk pada kegiatan menenangkan jiwa dan raga agar pembelajaran kita hari ini semakin bagus dan jiwa kita bersih dari kegalauan-kegalauan yang sedang kalian hadapi. Kita mulai ya. Tarik nafas terlebih dahulu. Pejamkan matanya dan dengarkan musiknya. Buang segala pikiran yang membuat hati kalian gundah. Buang jauh-jauh. Sekarang kita fokuskan pada pembelajaran hari ini. Ingat, kesalahan itu kalau dapat jangan diulangi untuk kesekian kalinya. Karena apa? Karena kita sangat membutuhkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita pada saat menjalani pembelajaran, terutama pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya kalian harus tetap bersemangat. Karena apa? Karena orang tua kalian sangat membutuhkan nilai-nilai terbaik dari anaknya. Kalau hari-hari sebelumnya kalian masih dalam keadaan yang banyak dosa atau banyak kesalahan, maka ibu harapkan untuk hari ini dan seterusnya perbaikilah diri kalian. Menjadilah anak yang soleh dan solehah, yang berbakti, berilmu dan berpengetahuan, serta bisa menjadi seorang anak yang dibanggakan oleh orang tua kalian. Nah, ingat nak, dunia itu masih lama. Jadi, perbanyaklah tabungan untuk kalian hidup di masa yang akan datang. Jadi, tolong hayati musiknya ya. Dengarkan, resapi. Kalau ada kesalahan, sadari. Dan silahkan kalian dengarkan dengan hati yang dalam. Ingat, buang hal-hal yang negatif dan lakukan hal-hal positif yang berguna bagi hidup kalian. Terutama pengabdian kalian terhadap orang tua. Karena orang tua kalian sudah banyak jasanya. Jadi, tekadkan pada hati kalian harus sukses, 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 dan sukses agar orang tua bangga. Silahkan ya, resapi sampai ke dalam hati sanubari kalian semuanya. Ikuti alunan musiknya, hayati dan resapi sehingga nanti kalian bisa menjadi enjoy, santai dan tidak terbebani oleh pikiran-pikiran yang biasanya mengganggu kalian semuanya. Sudah? Nah, apa yang kalian rasakan? Setelah mendengarkan musik mindfulness, teknik stop tadi ya, Ibu lakukan
untuk kalian semuanya. Apa yang kalian rasakan? Ayo, siapa yang mau angkat tangan? Boleh, Feli? Kemudian bagaimana lagi? Terutama pasti lebih segar, lebih fresh. Berarti semua sudah tidak ada lagi beban-beban yang memberatkan Vicky. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran. Sebelum kita memulai pada bab baru hari ini, Ibu akan menanyakan kalian. Nah, sebelumnya kita sudah masuk pada bab 2 pembelajaran IPA, yaitunya tentang zat dan perubahan wujudnya. Nah, apa saja kemarin zat yang tergolong? Ada berapa? Coba sebutkan Abel. Iya, zat padat, cair, dan gas. Jadi itu sangat penting sekali. Dan perubahan-perubahannya apa saja kemarin? Apa? Mencair, membeku, mengembun. Kemudian apa lagi? Ya, menyublin, menguap, dan segala macamnya. Itu sangat banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya masa air, ada uapnya kan, mendidih dianya, dan yang lain-lain segala hal. Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya nih sama kalian semuanya. Tadi kan upacara, berarti di lapangan kan? Ada terik matahari enggak? Ada. Apa yang pertama pertanyaan Ibu nih? Apa yang kalian rasakan pada saat berada di lapangan tadi? Panas. Kemudian apa lagi? Gerah. Apa lagi? Berkeringat. Nah, siapa yang bisa mengungkapkan rasanya pada saat upacara tadi? Coba Rafli. Bagaimana tadi rasanya? Panas. Vero? Panas juga. Ada yang lain? Aida apa? Gerah dan? Berkeringat. Iya, berkeringat. Nah, ini pertanyaan Ibu yang kedua nih. Mengenai itu. Mana yang lebih panas ketika di bawah matahari kita berdirinya, berarti di lapangan ya. Apabila kita bandingkan dengan terkena tetesan air yang mendidih. Tahu air mendidih? Tahu. Pernah melihat ibunya memasak air atau pernah memasak air? Pernah. Panas mana kena sinaran matahari dibanding dengan air yang mendidih? Air yang mendidih. Nah, yang ketiga. Kemudian panas yang kita rasakan itu berbeda dari apa? Tergantung apa ya kira-kira? Suhu air yang mendidih dengan terik matahari itu sama atau tidak? Tidak. Nah, apa itu suhu? Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Ayo. Oh ya, silakan angkat tangan. Siapa namanya, Nak? Ya, Yunita, silakan. Suhu adalah besaran yang menyatakan ukuran derajat atau tingkat panas suatu benda. Benar, suhu adalah Besaran yang menyatakan ukuran derajat atau tingkat panas suatu benda. besaran yang menyatakan Ukuran derajat atau panas suatu ukuran derajat panas suatu benda. Nah, kemudian pertanyaan Ibu yang terakhir nih, untuk awal-awalnya. Alat apa yang biasanya digunakan untuk mengukur suhu? Termometer. Oke, kalau begitu kita mulai dengan yang selanjutnya, yaitunya coba kalian gosok-gosokkan tangannya. Kemudian stop ke pipi.
Apa yang kalian rasakan? Panas atau hangat? Lagi. Nah, nanti itu berguna kalau seandainya kita dalam keadaan kedinginan. Nah, kemudian kita langsung masuk pada mata pelajaran hari ini, yaitunya suhu, kalor, dan pemuaian. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang suhu. Baiklah. Tujuan pembelajaran kita hari ini seperti yang ada di papan tulis, yang itu yang pertamanya kita bagaimana? Melalui penyelidikan nantinya peserta didik atau siswa bisa memiliki sikap tanggung jawab. Kemudian bagaimana lagi? Dapat menjelaskan konsep suhu dengan benar. Apalagi? Dapat menemukan solusi atas permasalahan tentang suhu dengan kemudian apa? Dapat ya dengan tepat. Selanjutnya dapat menentukan suhu pada termometer dengan tepat. Dan kita juga bagaimana? Di LKPD yang nanti pas pembelajaran diskusi, nanti kita akan berdiskusi ya, itu dapat mendeskripsikan 3 manfaat mengukur suhu dengan akurat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir tujuannya yaitu dapat mengkomunikasikan hasil penyelidikan suhu di hadapan teman-teman atau mempresentasikan. Udah. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kegiatan intinya kita hari ini, kita harus apa dulu? Biar fresh, oke? Ice breaking, silakan berdiri. Sang-sang. Nah, apa rasanya? Lega dan fresh kembali. Tentunya bersemangat. Oke, sekarang kita masuk pada kegiatan inti kita. Yaitunya kita akan mempelajari pembelajaran suhu dengan kehidupan kita sehari-hari. Pernah melihat tidak yang ada di video? Pernah mengalami? Pernah.
Pernah. Apa yang terjadi pada gambar? Anak yang sedang Kemudian ibunya bagaimana? Memeriksa. Apa yang diperiksa? Keningnya. Untuk apa? Mengetahui suhu tubuh anak tadi. Apakah ini panas? Nah, nanti kan biasanya itu ada yang menggunakan telapak tangan, ada yang menggunakan punggung tangan kan? Nah, kalau udah panas biasanya apa yang dilakukan orang tua? Memberikan obat. Kalau masih panas juga dibawa berobat ke rumah sakit dan lainnya. Nah, itu sudah pernah kita lakukan atau kita alami di rumah kita masing-masing. Karena orang tua itu sangat menyayangi anaknya. Jadi kalian beruntung karena orang tua kasih sayangnya sepanjang masa sampai kesehatan anaknya. Misalnya sekarang ini kan cuacanya hujan, kemudian panas, benar kan? Nah, kemudian apa lagi? Panas, hujan, sehingga menyebabkan suhu tubuh kita tidak normal. Itu dinamakan dengan demam. Nah, udah tahu tadi kan? Apa tujuan ibu kita tadi mengecek? Sudah tahu jawabannya. Kemudian berapa panas dan suhunya dinyatakan kita demam? Kalau udah berapa suhunya? 39, 38. Kemudian apa yang akan dilakukan ibu untuk mengukur suhu sudah tepat dengan mengusap tangannya? Apakah sudah tepat? Apakah akurat hasilnya? Tidak, karena itu menggunakan indera peraba, yaitunya kulit. Nah, selanjutnya, apakah yang dilakukan ibu sudah tepat dalam mengukur suhu tubuh? Belum. Bagaimana cara mengukur suhu yang tepat? Suhu tubuh dulu ya, yang tepat. Maka kita akan mendiskusikannya bersama. Kemudian, ini ibu mempunyai LKPD yang akan dibagi, tapi terlebih dahulu coba duduk berkelompok dulu. Siapa di sini yang belajarnya suka sama video? Oh, yang suka gambar? Yang suka audio bersuara? Oke, nanti kita gabung semuanya ya, agar dalam satu kelompok itu bervariasi. Ya, silahkan. Bagi menjadi 4 kelompok dengan variasi yang berbeda-beda. Sudah berkelompok? Nah, ini ada LKPD-nya, silakan dikerjakannya. Ini sengaja belum ibu staples agar kalian bisa berbagi. Kok satu? Mejanya gabungin. Nih, kelompok 2. Hati-hati ya, nanti dibagi ya biar kerjasamanya. Kelompok 3, tulis nama kelompoknya ya. Kelompok 4.
Sudah dapat semuanya LKPD masing-masing kelompok? Keluarkan gadget kalian, HP-nya taruh di meja, kemudian di situ sudah Ibu kirim link YouTube tentang video materi suhu yang telah Ibu buat. Silakan kalian lihat videonya, materi-materi yang ada di situ. Semoga itu bisa membantu. Dan baca juga LKPD-nya, coba saling bekerja sama. Siapkan alat dan bahannya dulu. Kerjakan itu dulu, ukur, nanti airnya keburu dingin. Oh iya, alatnya kita ganti-gantian aja ya. Kelompok 1 terlebih dahulu. Ya, silakan diukur air apa dulu, panas dulu. Dingin boleh juga. Cara mengukurnya. Sampai dia diam baru ditulis. Apakah masih berjalan? Malah tulislah. Ya, sampai dia diam dan tidak bergerak lagi. Belum, masih jalan. Masih jalan. Kelak lu. Naik dia kan? Itu air apa tuh? Oh, air biasa. Tadi air es. Oke. Sampai dia tenang ya. Masih berjalan? Masih. Dah. Buat sini termometer. Sekarang kelompok 2. Silahkan, ini air apa? Es. Nah, coba ukur, pegang. Ukur. Catat berapa skalanya. Ditulis di yang LKPD nih. Langkah kerjanya tolong diperhatikan ya. Karena kita alatnya cuma 1, jadi gantian. Lah, tenang dia. Tulis. Masih jadi turun enggak? Air apa ini? Air dingin. Tulis suhunya. Oh, masih turun enggak tuh? Sudah. Lanjut. Pindahkan ke air lain. Air hangat. Sudah? Belum, karena dia masih jalan. Nah, terus lagi lah tetap tuh lah diam berapa? 3 berapa? 8. Pindahkan lagi. Air biasa. Ukur suhunya. Belum, tunggu dia tenang dulu. Masih jalan kan? Udah, tulis. Berapa? 2 tuh. Tulis. Sekarang kelompok
Ibu ke situ loh. Silakan ukur. Tukang catatnya siapa? Yang nyatat. Nah, perhatikan kalau dia udah tenang, berarti selesai. Udah sampai tenang ya. Masih jalan? Udah tenang tuh. Tulis ya. 28. Tulis air biasa. Air es lagi. Turun ya kan? Kenapa? Nanti jelaskan. Sambil menunggu kerjakan yang lain. Nah, bagi yang selesai pengukuran tadi, lanjutkan ya dengan pertanyaannya. Silakan dijawab. Lebih cepat, lebih baik. Dibalik lah. Dan silakan kelompok 4. Ukur. Iya, basing. Boleh yang mana aja. Ingat ya, sampai dia tenang baru, oh. Oke. Belum, masih jalan? Udah hitung berapa tuh? Masih jalan enggak tuh? Udah. 25. Mana tabelnya? Air biasa. Air mana lagi? Yang lain yang telah selesai lakukan ya langkah-langkah itu. Kemudian jawab. Iya boleh, nanti disambung ke belakangnya. Kalau masih nggak muat, boleh ditambah pakai kertas kalian ya. Silakan, air dinginnya berapa? Airnya sudah tidak hangat lagi. Lah, tulislah. Udah? Udah selesai semuanya pengukuran suhunya kan? Langkah selanjutnya silakan kerjakan, jawab pertanyaan yang ada di LKPD. Kalau kalian menghadapi kesulitan, silakan bertanya sama ibu ya. Dan diharapkan untuk semua kelompok saling bekerja sama. Untuk materinya boleh diambil dari link video yang sudah ibu share di grup kelasnya. Iya? Apa Bel? Dari bawah baik, tidak muat di situ. Jawabnya di kertas itu di bawahnya, kalau nggak muat lagi pindah ke belakangnya. Kalau masih tidak muat, tambah dengan kertas. Silakan bekerja sama, tonton videonya, lihat juga bukunya.
Ada yang ragu? Ingat ya, saling bekerja sama agar menemukan jawaban yang bagus. Juga. Ingat ya, linknya sudah ada, silahkan ditonton. Ya, berbagi. Tahu kan ini? Ya, Bu. Nah, kan ada airnya tadi, udah dicelup tangannya kan? Udah dirasa. Apa yang dirasakan? Ah, itu yang ditulis ya, Nak ya. Ini ada yang ragu? Tidak, Bu. Agar lebih cepat dibagi-bagi itunya, lembarannya. Nih, apa yang rasakan? Tulis. Oke, ada kesulitan? Tidak, semoga terjawab dengan baik ya. Kalau ada keraguan jangan malu-malu ya untuk nanya sama ibu. Itu bacaan, itu ilustrasinya ya, Nak ya. Itu adalah masalah. Jadi kita dari masalah yang gambar demam tadi itu, ibu mengusap kening anaknya tadi itu adalah menunjukkan bahwa ibu melakukan pengukuran suhu akuratkah atau tidak, karena hanya memakai alat indera. Jadi itu hanya ilustrasi. Nah, airnya agar tidak tumpah, silahkan digeserkan dulu di meja yang lainnya, takut nantinya terkena lembarannya. Lebih baik kita mencegah sebelum terjadi. Pintar. Nih ada enggak pertanyaan di sini? Langkah kerjanya ada kan di sini? Berarti udah dicermati kan? Sudah, Bu. Oke ya. Nah, ini mana tadi? Ini gambarnya kan? Iya, Bu. Tidak ragu lagi kan? Tidak.
Jadi silahkan gunakan gadgetnya, tonton linknya, karena di situ ada materinya. Kalau biasanya kita menggunakan handout, sekarang kita menggunakan video melalui link YouTube. Jadi bijak dalam bergadget. Mana? Udah nomor berapa? Nomor 15. Ada kesulitan? Tidak. Pintar. Di kerjasamanya ada ya. Oh, jadi ini yang tukang lihat videonya, kalian tukang yang nulisnya. Ya, Bu. Ini udah? Sudah sampai nomor berapa kelompok 2? Mana? Sudah dijawab? Oh, langsung di kertas itu, boleh. Ingat ya, nanti kita akan mempresentasikannya ke depan. Itu ada perwakilan dari kelompoknya. Kalau sudah selesai. Waktu kita ada 5 menit lagi. Selesai. Kalau ada yang ragu, jangan malu bertanya ya. Ibu masih di sini, masih di kelas ini. Oh ini udah dibaca ya? Oh ini hasilnya. Iya. Ini ada dalam kehidupan kita kan? Ayo nomor berapa baru? Cepat nak, waktu dikit lagi. Durasi. Ya, kerjasamanya bagus sekali. Lebih cepat, lebih baik. Taruh di meja juga nggak apa-apa HP-nya. Udah nomor berapa? Udah nomor yang terakhir ya? Coba lihat Ibu Aida.
Ya, silakan cari yang nomor 5. Udah selesai. Sebentar dibaca-baca. Iya, silakan pahami dulu ya, karena nanti kan akan dipresentasikan ke depan. Udah ada kan perwakilan kelompoknya? Oke, bagus. Kelompok yang lain, ayo tetap semangat. Kalian bisa. Dicari dulu. Tadi lagi di buku lapis. Pengaturan tubuh dengan Sudah sampai nomor berapa? Ada yang ragu? Udah nomor 5, berarti satu lagi ya? Semangat. Nah, nggak susah kan? Ada kan di dalam kehidupan kita semuanya. Benar nggak? Ini udah nomor berapa? 5. Maju untuk presentasinya cukup 1 orang saja, perwakilannya. Jadi masing-masing kelompok kalau udah selesai silakan tentukan siapa nantinya yang bakal presentasi ke depan. Paham? Paham. Itu juga ada kan? ada, Bu. Itu juga bisa dijadikan literasi. Ya. Nah, jadi kita belajar hari ini sumbernya ada di buku paket IPA kelas 7, ada juga di LKS, kemudian ada juga dengan YouTube, link yang sudah Ibu bagikan. Oh, nanti perwakilannya akan mempresentasikan itu, satu untuk membacakan hasilnya, kemudian yang satu lagi 2 orang lah ya maju ke depan untuk menjawab pertanyaan kalau ada teman yang bertanya ya. Jadi 2 orang maju per kelompok. Seperti diskusi-diskusi yang sebelumnya. Udah selesai? Oke. Susah nggak? Tidak. Karena ada di buku kehidupan kita juga ada kan penerapannya. Sudah selesai?
Oh ya, silakan. Kena itu, Nak. Ya lewat, nggak apa-apa. Ya. Ini sambil kita belajar ya, ini kan tentang suhu. Jadi karena cuaca sekarang seperti ini sambil kalian diskusi ya. Ibu beritahu, jaga kesehatan agar selalu sehat. Jangan main hujan-hujanan. Ada yang ragu? Oh, yang mana yang ragunya? Boleh Ibu bantu? Yang mana ragunya, Rafli? Oh, yang ini. Nomor 2 ya? Oh, yang tadi pas dirasakan tadi itu kan tangannya dicelup ke air tadi udah kan? Apa yang dirasakan? Air yang pertama, gelas pertama air hangat, gelas kedua air biasa, gelas 3 air dingin. Kalau air dingin gimana rasanya tangannya? Setelah dicelup, kalau air hangat apa rasanya? Kemudian kalau air biasa bagaimana rasanya? Yang kalian rasakan ya di tangannya. Nah, itu yang dituliskan di jawabannya. Paham? Paham. Silakan. Udah selesai? Ya, ayo cepat waktu kita. Karena akan presentasi. Kelompok berapa yang belum? 4. Berapa lagi? 1 lagi. No, kelompok 4 berapa lagi? Tinggal berapa nomor lagi? 1 bersama. Berarti sedikit lagi ya selesai. Ini ngapa nak? Sakit? Sudah? Mana? Oh. Sudah selesai semuanya? Sudah. Sudah ada perwakilan kelompoknya? Sudah. Nah, sekarang giliran presentasi ke depan. Nah, mau Ibu acak atau sesuai urutan? Sesuai urutan. Oke, silakan kelompok pertama, perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan. Ya, silakan ke depan. 2 orang, 3 orang juga boleh, atau semuanya juga boleh. Semuanya juga boleh karena ini kan akan ada tanya jawab dari audiens atau teman-teman dari kelompok lain. Bawa anunya, pulpennya sama bukunya untuk mencatat pertanyaannya, atau kalau bisa diingat juga nggak apa-apa. Nah, kelompok lain silahkan kalian perhatikan
Kelompok 1 karena mereka akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1 hari ini. Udah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini hasil dari diskusi kelompok 1. Ya, silakan. Apa yang kalian rasakan ketika mencelupkan tangan kanan ke air hangat dan tangan kiri ke air es? Tangan kanan akan terasa hangat, sementara tangan kiri akan terasa dingin. 2. Bagaimana hasil yang dirasakan terhadap air biasa oleh tangan kanan dan tangan kirimu? Mengapa demikian? Hasil yang dirasakan terhadap air biasa oleh tangan kanan dan tangan kiri saya sama, yaitu dingin atau bersuhu ruang. Hasil itu karena air biasa pada suhu ruang tidak memiliki sifat minyak secara signifikan. Berbeda yang dapat dideteksi oleh perbedaan sensitivitas antara tangan kanan dan tangan kiri. 3. Jika untuk benda yang sama ternyata tingkat panas yang dirasakan berbeda antara tangan kanan dan tangan kirimu, apakah indera terangkat dan diandalkan sebagai ukur tingkat panas pada benda? Indra peragaan merah Yang lain suaranya. mengukur tingkat panas benda secara akurat. Akurat hal ini karena sensitivitas indera peraba bisa terhadap suatu benda berbeda-beda pada setiap orang dan bahkan peraba bagian tubuh yang berbeda. Menggunakan alat ukur apa yang tepat untuk mengukur suhu? Mengapa? Termometer, karena lebih baik, lebih akurat dan dapat di Sudah? Sudah. Udah nomor berapa? Suhu adalah besaran yang menyatakan ukuran derajat atau tingkat panas suatu benda. 6. Berdasarkan studi literasi, apakah pengukuran suhu hanya dapat diukur dalam termometer dapat skala Celcius? Adakah termometer dengan skala berbeda dan tulisan skala atas dan skala dan bawahnya yang kalian ketahui? Skala Celcius. Skala atas 100 derajat Celcius. Skala Fahrenheit. Skala atas 200 Fahrenheit. Skala bawah 32 derajat Fahrenheit. Skala Kelvin. Skala atas tidak ada batas atas. Skala bawah 0 Kelvin sama dengan negatif 473,15 derajat Celcius. Skala Reaumur. Skala atas 80 derajat Reaumur. Skala bawah 0 derajat Reaumur. Baiklah, ada pertanyaan? Oke, itu adalah presentasi dari kelompok 1. Bagi kelompok lain yang ingin bertanya, silahkan. Nggak ada? Oke, berarti kalian udah paham semuanya? Paham. Ya, silakan tutup langsung kelompok 1. Dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan apresiasinya terhadap. Nah, lanjut silakan kelompok 2 maju ke depan. Perwakilan juga boleh. Mau berapa orang? Ya, silakan. Mau perwakilan juga boleh, mau semuanya juga boleh. Ayo lebih cepat, lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Apa yang kalian rasakan ketika mencelupkan tangan? Jawab. Tangan kanan Anda lebih hangat daripada yang sebenarnya, sedangkan tangan kiri terasa lebih dingin daripada. Bagaimana hasil diperlukan terhadap air biasa oleh tangan kanan dan kirimu? Mengapa demikian? Sama, karena suhu tangan kanan dan suhu kiri bervariasi sama. Jika uji benda yang sama, ternyata tingkat panas udara berbeda antara tangan kanan dan tangan kiri. Apakah indera penambah dapat dianalisa sebagai pengukur tingkat panas benda? Tidak, karena tangan bukan merupakan alat pengukur suhu yang pandang karena hasil pengukurannya bersifat relatif, tidak dapat menunjukkan suhu dengan tepat, tidak memperlihatkan angka. Menggunakan alat ukur apa yang tepat untuk mengukur suhu? Termometer, karena digunakan untuk mengukur suhu atau lebih tepatnya derajat panas dan dinginnya suatu objek. Sekarang hasil penelitian yang kalian lakukan, apa kemudian beberapa yang disebut? Suhu adalah sebuah masalah yang menetapkan ukuran derajat atau tingkat panas berbeda. Misi Ibu nak. Apakah pengukuran suhu hanya dapat diukur dengan kacamata dengan Tidak usah apa lagi. Ada beberapa jenis termometer dengan skala berbeda. Skala Fahrenheit memiliki skala atas 30, 130, dan skala bawah 32. Skala Kelvin memiliki skala atas 373 dan skala bawah 203. Skala Fahrenheit memiliki skala atas 80 dan skala bawah 6. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikan tepuk tangannya untuk kelompok 2. Nah, cukup itu saja untuk perwakilan kelompok yang tampil hari ini. Kita lanjutkan dengan langkah selanjutnya, yaitunya Ibu akan menyimpulkan. Berarti kita simpulkan bersama ya. Berarti kalian udah tahu kan? Udah. Coba Aida bacakan apa? Yang pertama itu. Apa yang akan kita rasakan kalau tangan kita celupkan ke air hangat? Dan itu kalau tangan kanan. Kalau tangan kiri kita celupkan ke air es. Apakah rasanya sama? Tidak. Berbeda, beda. Kenapa? Karena suhunya berbeda. Karena ada yang tinggi dan ada yang rendah. Jadi itulah gunanya kita mempelajari materi hari ini, yaitunya suhu dan pengukurannya. Yang mana untuk menentukan suhu itu tinggi atau rendahnya, kita harus menggunakan alat yang akurat. Apa namanya? Termometer, seperti yang sudah kita lakukan di awal tadi ya.
Nah, selanjutnya kalian sudah paham semuanya kan? Alhamdulillah kalian sudah paham. Berarti kita berikan tepuk tangan untuk kita semua hari ini karena sudah saling bekerja sama. Nah, selanjutnya kita akan ice breaking terlebih dahulu. Kenapa ice breaking? Karena kita mungkin sudah kaku kan, tegang, kemudian pikirannya banyak. Nah, kita mulai dengan ice breaking. Berdiri semuanya. Oke, kita ikuti ya. Ice breaking, tangan kanan, tangan kiri. Ikuti seperti yang ada di gambar. Tangan kiri mempunyai jari. Ayo bergerak semuanya. Tepuk tangan. Nah, Ibu, silakan duduk semuanya. Ibu mengucapkan banyak terima kasih pada masing-masing kelompok karena sudah berpartisipasi untuk menampilkan hasil diskusinya. Nah, jadi kita sudah tahu kan apa manfaat yang kita dapat dari pembelajaran hari ini, ilmunya apa saja, dan Ibu harapkan kalian terapkan pembelajaran ini untuk kedepannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan kita berada. Kemudian, apa manfaat yang dapat kita ambil? Kita memperoleh ilmu. Kemudian apa lagi? Apa hal menarik? Dapat melakukan praktik pengukuran suhu. Kemudian apa lagi? Apa yang masih kalian bingungkan? Skalanya ya?
Oke, karena tadi kan Ibu pantau semuanya, itu semuanya rata-rata bagian skala suhu. Nanti kita akan perdalami lagi dengan pertemuan selanjutnya ya. Nah, kemudian untuk mengecek pemahaman kita, nanti Ibu bagikan ini lembarnya. Lembar tes pemahaman. Jadi, tolong dikerjakan langsung ya, cepat karena waktu kita tidak banyak. Ada 3 soal. Silahkan dijawab aja. Kurang, lebih? Silakan langsung dijawab. Jawab. Satu-satu. Ayo cepat. Waktu kita tidak lama lagi. Sudah dapat semua? Nih. Silakan dijawab di kertasnya masing-masing. Waktu ada 5 menit. Ada yang kurang soal? Udah. Cukup ya. Silakan dijawab. Durasi kita tidak banyak ya, Nak ya. Isi. Adik di anu tadi, di kelompok tadi kan sudah dibahas. Lihat lagi. Silakan ditulis ya. Ada berapa soal? 3 soal. Susah apa mudah? Mudah bagi yang memperhatikan pada saat bekerja kelompok tadi. Udah? Waktu tinggal 2 menit. Ya, ayo ditulis. Jangan lupa tulis nama di bagian atasnya ya. Nama kelas. Sudah selesai? Bagi yang sudah boleh kumpulkan. Dan kembali lagi ke tempatnya semula. Kita kan hanya 3 soal. Jangan kena itu. Masing-masing perwakilan kelompok, jadi kan nggak susah gitu. Udah, silakan atur kembali tempat duduknya. Vero hati-hati ya, infokus. Randy kena nanti Randy. Kena nanti. Oh, kena nanti.
Sudah, kumpulkan semuanya ke depan. Atur lagi posisi tempat duduknya seperti semula. Rapikan kembali tempat duduknya. Sudah rapi? Udah ambil sampahnya, rapikan tempat duduknya. Nah, apa yang kalian rasakan? Senang? Nah, sekarang Ibu minta penilaian dari kalian tentang Ibu. Nah, bagaimana? Silakan tuliskan di kertas masing-masing, di kertas lembar. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apa yang kalian rasakan? Apakah cara mengajar Ibu sudah sesuai dengan yang kalian inginkan? Sudah. Tulis di kertasnya. Waktu kita masih ada. Itu perasaan kalian ya, bagaimana terhadap pembelajaran hari ini, terutama pada Ibu saat menyajikan pembelajaran. Perasaannya. Sudah? Yang kalian rasakan ya. Bagi yang telah selesai atau yang sudah selesai, silakan kumpulkan ke depan. Ayo silakan kumpulkan. Ya silakan kumpulkan. Taruh di meja. Sudah. Sudah semuanya? Iya. Sudah, silakan duduk kembali. Rapikan tempat duduknya. Hati-hati nak. Ya, silakan duduk. Nah, hari ini kita mempelajari suhu telah selesai dan Ibu ingatkan sama kalian semuanya,
tolong dibaca buku paket IPA-nya di rumah, apapun yang berhubungan dengan IPA, karena hari selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitunya kalor. Jadi tolong dibaca ya, dipahami di rumah tentang kalor. Karena nanti akan dapat memudahkan kita kalau semakin banyak literasi pembelajaran. Nah, udah demikian dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Kalau ada ibu kesalahan, mohon maaf. Ibu minta dimaafkan ya sama kalian dan memohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, Ibu minta kepada ketua untuk berdoa menutup pembelajaran, kemudian siapkan. Siap berdiri. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, yaitunya materi kalor ya. Dan silakan istirahat. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Resti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Intan. Gimana perasaannya sekarang? Alhamdulillah sih Bu, cuma gimana ya, masih deg-degan gitu sih. Tadi kan Bu Resti sudah melakukan observasi ya, observasi di kelas, dan saya tadi sebagai observer mengobservasi pembelajaran Ibu. Iya. Tadi sudah selesai pelaksanaannya. Alhamdulillah sudah sih Bu. Nah, perasaan Ibu bagaimana setelah selesai? Perasaan saya walaupun ini sih observasi udah yang kesekian kalinya, saya tetap merasakan deg-deg kayak gitu Bu. Yang ya maklum ya Bu, yang namanya dilihatin, dipantau sama seseorang pasti kita gugup kan Bu. Nah, jadi kayaknya itu yang susah bagi saya. Bagaimana proses pembelajaran yang tadi Bu saat Ibu mengajar? Alhamdulillah berjalan lancar Bu. Murid-muridnya bagaimana pada saat pembelajaran? Alhamdulillah muridnya memperhatikan, kemudian ada sih beberapa orang yang masih kurang berminat dalam belajar kayaknya, sepertinya hanya menunggu contekan dari temannya pas pengisian evaluasi tadi. Tapi kalau secara umum proses pembelajarannya itu Berjalan lancar ya, seperti yang Ibu harapkan Pak. Pada saat praobservasi sebelumnya, Bu Resti menyampaikan ada 7 tujuan pembelajaran ya. Nah, dalam pembelajaran ini apa semua itu tercapai atau bagaimana? Alhamdulillah tercapai Bu, karena kan tujuan pertama itu kan melatih peserta didik kita untuk bertanggung jawab. Kemudian di situ saya juga mengajarkan bagaimana peserta didik itu dapat mengukur suhu dengan menggunakan termometer. Berarti mengajarkannya ini di skala merah ini bagaimana, di skala yang bagaimana. Kemudian tadi juga ada dipersembahkan, ada gambar seorang ibu mengusap jidat anaknya ketika anaknya merasa demam. Berarti itu sudah merupakan penerapan pengukuran suhu yang secara organ tubuh atau indera peraba, yaitu kulit. Nah, kemudian itu berarti pengukurannya kurang akurat. Jadi siswa tadi juga sudah bisa mendeskripsikan pengukuran suhu yang akurat yang bagaimana. Dan menurut saya sudah. Menurut Ibu tujuannya Ibu sebutkan tadi memang sesuai yang Ibu harapkan atau memang ada yang belum maksimal yang harus dicapai kembali untuk pertemuan selanjutnya? Oh, yang belum maksimal itu ada yaitunya tentang skala suhu. Mungkin ini merupakan sebuah tujuan yang belum benar-benar sempurna untuk mencapai, dan saya di sini berharap untuk kedepannya meningkatkan lagi bagaimana strategi atau caranya agar siswa ini bisa lebih cepat menangkap tentang skala dari pengukuran suhu itu. Tadi kan Ibu bilang bahwa Ibu meningkatkan lagi cara atau strategi bagaimana agar siswa dapat lebih memahami kembali ya mengenai skala tersebut. Nah, menurut Ibu bagaimana itu strategi atau caranya yang bagaimana yang akan Ibu lakukan? Untuk kedepannya saya akan menampilkan video-video yang menarik sehingga peserta didik itu merasa bersemangat dan tertarik. Misalnya video yang tentang skala suhu tadi, kemudian di situ kan sudah belajar berdiferensiasi nih Bu ya.
Nah, nanti saya juga akan menampilkan sebuah video tentang teknik stop yang tadi mindfulness agar mereka mungkin merasa jenuh ya Bu ya. Ya. Kita aja yang dewasa juga merasa jenuh kalau terlalu banyak pikiran, maka teknik stop itu akan saya lakukan di awal. Kemudian nantinya saya juga akan menampilkan beberapa ice breaking yang menarik perhatian mereka sehingga mereka itu menjadi semangat lagi dalam pembelajaran. Nah, kemudian saya akan menggunakan kanvas semenarik mungkin. Mungkin itu saja Bu. Tadi yang bisa saya sampaikan tadi, Ibu mungkin menggunakan video, teknik stop dalam pembelajaran, terus penggunaan Canva. Sebelumnya dari yang Ibu sebutkan 3 hal tersebut ya, apa memang itu belum diterapkan sebelumnya di kelas itu? Sudah Bu, seperti mindfulness, teknik stop itu sudah saya terapkan. Kemungkinan itu kan sudah mereka kenali karena saya udah memperkenalkan kepada mereka. Kemudian ice breaking-nya juga sudah. Nah, saya maksudnya itu ingin mencari ice breaking dan teknik stop atau mindfulness yang lebih menarik lagi dari yang saya tampilkan tadi Bu. Mungkin harus sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ya Bu ya. Musiknya yang bagaimana yang harus dipilih, kemudian ice breaking permainan apa yang cocok. Soalnya kan kalau siswa SMP ini beda ya Bu ya sama kelas bawah, itu susah kita untuk mengajak main-main. Nah, kemudian kalau video pembelajaran itu sudah tadinya, cuma kelemahannya sih di video itu kurang lengkap tentang skala. Saya akui Bu. Jadi untuk kedepannya rencana saya itu ingin melengkapi video tentang skala suhu tadi secara rinci agar mereka lebih memahami dengan baik sesuai dengan harapan dan tujuan saya. Oke ya, berarti itu yang Ibu ingin lakukan ke depannya. Nah, yang ingin saya tanyakan mengenai sebelumnya kan di observasi Ibu sudah menyebutkan area pengembangan yang Ibu ingin fokuskan dalam proses observasi tadi. Nah, menurut Ibu pada proses pembelajaran tadi bagaimana area pengembangan yang Ibu harapkan sebelumnya? Kalau area pengembangan tadi sudah berjalan, cuma masih ada beberapa aja mungkin Bu ya yang belum terlalu sempurna. Nah, contohnya tadi pada fokus siswa, kemudian itu mungkin siswa itu belum terlalu terlatih untuk melaksanakan sebuah evaluasi atau bagaimana, atau mungkin hanya terlalu menunggu jawaban dari temannya sehingga dia atau mereka itu tidak ingin berinisiatif untuk mencari jawaban sendiri gitu. Berarti ini area pengembangan yang Ibu maksudkan ada satu ya, fokus minat belajar. Ada yang lain? Yang lainnya yaitu mungkin saya akan mencari lagi strategi yang menarik lainnya gitu. Kalau strategi yang Ibu gunakan tadi pada saat observasi bagaimana? Apa yang Ibu rencanakan sebelumnya sudah diterapkan dalam proses pembelajaran strategi yang ini? Tadi kan strateginya diferensiasi proses dan konten ya Bu ya, itu sudah diterapkan sesuai dengan yang sudah dibahas di percakapan pra tadi, yaitu kan sudah dilakukan pemetaan awal, dilakukan pemetaan yaitu dengan mengasih pertanyaan pemantik di asesmen awal. Kemudian disitulah saya dapat menetapkan digabung lagi dengan nilai pemetaan di pembelajaran sebelumnya. Jadi setelah terbentuk kelompok besar, nanti saya bagi lagi kelompok heterogennya. Jadi tadi itu alhamdulillah sudah tercampur semuanya, walaupun ada beberapa anak aja yang kurang fokus kayak yang seperti yang saya jelaskan tadi. Menurut Ibu apa yang menyebabkan siswa kurang fokus dalam pembelajaran tadi? Menurut saya mungkin karena nih Bu ya, karena mereka itu terbiasa menerima contekan dari temannya sehingga mereka itu tidak berpikir sama sekali untuk mengerjakan sendiri gitu. Menurut Ibu apa yang akan Ibu lakukan ke depannya agar anak menjadi lebih baik? Untuk langkah kedepannya saya akan melakukan pendampingan atau pembimbingan intensif kepada anak tersebut. Berarti itu kan merupakan kurang dalam memahami materi pembelajaran. Kemudian nanti kan saya akan lebih sering mendampinginya. Kemudian nanti akan menanyakan di mana yang tidak pahamnya gitu, daripada nunggu contekan dari teman, kan itu menyebabkan waktu yang terlalu lama untuk dibuang. Mending saya tanya terus sehingga digali terus sehingga mereka
belajar untuk berpikir secara kritis. Jadi kedepannya ibu ingin meningkatkan fokus anak dengan melakukan pendampingan, pembimbingan berarti secara individu nanti ya. Kapan ibu ingin mulai melakukan hal tersebut? Tadi kan ibu sudah punya data nih siswanya yang tidak fokus. Nah, kapan ibu ingin melakukannya? Nah, jadi ibu ya, karena sekarang ini kan kita udah di semester akhir nih bu ya. Untuk minggu depannya itu kan udah mulai perencanaan untuk sumatif akhir semester. Jadi berkemungkinan saya akan mulai mempraktekkan harapan saya itu yaitu di semester depan pas awal pembelajaran itu saya mau langsung melaksanakan apa yang ingin saya sampaikan, apa yang ingin saya tuju nantinya gitu. Berarti di awal semester baru mulai proses pembelajaran langsung mulai diterapkan. Iya bu, rencananya. Itu metodenya bagaimana? Apa ibu akan memanggil satu persatu di luar jam pelajaran atau memang dalam proses pembelajaran itulah didampingi secara intensif atau bagaimana prosesnya nanti? Rencana saya gini ya bu ya, karena kan nantinya tetap berkelompok berdiferensiasi nih bu ya. Nanti kan saya akan berkeliling memantau siswa ini. Kalau kelihatan masih ada yang belum aktif atau kurang aktif, jadi saya akan langsung mengunjungi tempat duduknya, kemudian menanyakan langsung ke anaknya. Nah, setelah dilakukan kegiatan demikian ternyata belum juga berhasil, nanti baru saya akan memanggil anak tersebut secara individu, misalnya ke ruangan saya atau bagaimana, nanti saya akan lebih melakukan pendampingan individu secara terperinci. Berarti ibu ingin awalnya di dalam kelas terlebih dahulu melakukan pendampingan, kalau hasilnya masih kurang nanti akan dilakukan di luar pelajaran dengan pembimbingan yang lebih intensif lagi. Dari yang ingin ibu lakukan ini, kira-kira apa yang ibu perlukan untuk agar melatih fokus anak ini agar lebih berhasil lagi? Berarti kan ini ketika dalam proses pembelajaran ibu akan membimbing anak yang masih kurang paham akan hal tersebut. Lalu kalau memang masih belum berhasil, anaknya masih kurang fokus, kurang memahami, akan ibu panggil di luar jam pelajaran, lalu dilakukan pembimbingan lebih intensif lagi. Nah, dalam hal ini kira-kira bantuan apa yang akan diperlukan selama proses tersebut agar tujuan yang ibu harapkan tercapai? Yang pertama yaitu kolaborasi, yaitu kolaborasi dengan rekan sejawat. Mungkin nanti saya akan menanyakan langsung ke wali kelas mereka bagaimana anak ini, kemudian akan ada kerjasama antara saya guru mata pelajaran sama wali kelasnya. Kemudian saya juga nantinya akan berkolaborasi dengan orang tuanya. Misalnya anak ini kurang berminat di bidang hitung-hitungan ya bu ya, kalau IPA ini kan fisika. Jadi mungkin saya akan bekerja sama orang tuanya agar anak dilatih di rumah tentang hitungan, karena kan kalau di sekolah kita gurunya sebagai orang tua, tetapi kalau di rumah tentulah orang tua mereka lah yang bakal bertanggung jawab untuk memantau mereka di rumah ini. Berarti rencana ibu melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat ya, terus berkonsultasi dengan wali kelas, guru mata pelajaran, serta juga ingin kolaborasi dengan orang tua agar anak ini lebih mahir lagi dalam proses hitungan. Mengenai dengan orang tua ini apa yang akan ibu lakukan? Karena orang tua kan di luar sekolah, yang mana kita tidak melihat apa yang akan dilakukan orang tersebut. Apa yang akan ibu rencanakan atau apa yang akan ibu rencanakan agar kegiatan yang dilakukan orang tua sama anak itu sangat membantu anak dalam proses pembelajaran di sekolah? Mungkin yang akan saya rencanakan yaitu saya berharap sekali orang tua dari anak ini benar-benar memperhatikan anaknya di rumah. Misalnya anaknya kurang dalam mata pelajaran peralihan misalnya gitu ya, mungkin orang tuanya bisa mengajari dari rumah, karena kan kalau kita jamnya hanya ada di sekolah nih bu ya. Kalau di sekolah itu kan juga terbatas. Jadi kalau untuk anak satu orang, kalau kita full kan untuk satu anak ini kan tidak mungkin, kita juga mengajarkan anak-anak yang lainnya. Maka dari itulah sangat diperlukan sekali bimbingan dan arahan dari orang tua yang di rumah begitu. Rencananya kapan akan mulai melakukan kolaborasi tadi? Kolaborasi ini pas penyerahan rapor nanti rencananya. Berarti akan dibicarakan langsung ke orang tuanya. Sekalian orang tuanya datang ambil rapor. Oh iya, berarti melaporkan juga hasil belajar murid serta
menginformasikan. Ya, sudah ada gambarannya Ya. begini Bu. Ya. Bagus sekali ya Bu Resti. Harapannya apa yang akan dilakukan itu dapat berjalan lancar dan permasalahan di kelas dapat teratasi serta tujuan yang Ibu harapkan itu dapat tercapai. Dari yang Ibu katakan tadi ada banyak sekali ya, bagaimana agar apa yang akan Ibu lakukan nih agar hal tersebut terus berjalan konsisten dari yang Ibu harapkan tadi, baik ke orang tua, kolaborasi, wali kelas untuk membantu Ibu dalam mengatasi masalah tersebut. Saya berkomitmen kalau setiap peserta didik di pembelajaran saya semuanya harus bisa dalam memahami dan mengerti tentang materi yang saya sampaikan. Kemudian saya berkomitmen juga kalau pembelajaran itu harus berpusat kepada peserta didik, karena kalau pembelajaran sudah berpusat kepada peserta didik, tentunya mereka akan berpikir secara kritis, kemudian mereka juga akan kreatif nantinya. Kemudian kita tidak boleh hanya menunjuk beberapa orang anak, tetapi kita harus menuntut untuk semua anak itu menjadi aktif gitu. Baik, bagus sekali ya Bu. Berarti berkomitmen ya bagaimana proses pembelajaran itu dilakukan agar berpusat pada murid atau peserta didik. Nah, harapan saya hal ini dapat berjalan dengan lancar Bu ya. Semoga tidak ada kendala agar yang Ibu harapkan juga dapat tercapai. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan percakapan ini? Perasaan saya Bu ya, alhamdulillah sekali saya sudah merasa lega karena sudah diobservasi sama Ibu. Kemudian disitulah saya menyadari kalau masih ada beberapa kekurangan. Kemudian dengan adanya kekurangan tersebut nanti saya akan berupaya untuk meningkatkan kekurangan tersebut agar tidak terjadi lagi untuk kedepannya. Dan saya juga menemukan apa solusinya, bagaimana dalam menghadapi masalah dalam pembelajaran untuk kedepannya. Alhamdulillah berarti Ibu bisa menerima hal tersebut dan Ibu lebih tenang ya, dan Ibu sudah tahu bagaimana mengatasi hal tersebut ke depannya yang akan diterapkan. Terima kasih Bu Resti ya. Memang izinkan saya menyampaikan apa yang sudah saya lihat berobservasi. Memang benar dari yang sudah Ibu lakukan proses pembelajaran tadi, tujuannya itu bisa dibilang tercapai ya tadi yang masih kurang itu mengenai masalah skala tadi yang memang harus ditingkatkan lagi dengan cara Ibu ini membuat video yang menarik, essay breaking atau essay breaking yang lebih menarik lagi untuk anak SMP. Terus teknik stop ya ini dilakukan lagi ke anak dan penggunaan Canva ya dalam proses pembelajaran. Nah, serta tadi yang Ibu lakukan bahwa terjadi permasalahan anak yang masih kurang fokus dan Ibu sudah merancang kan, Ibu ingin bagaimana agar fokus anak yang kurang itu dapat teratasi dengan melakukan pembimbingan dulu dalam kelas, jika masih kurang baru secara individu di luar jam pembelajaran dengan melakukan kolaborasi dengan tim sejawat, wali kelas, serta guru mata pelajaran, serta melakukan kolaborasi dengan orang tua agar anak tersebut bisa mengatasi permasalahannya. Sudah baik sekali ya Bu Resti. Baiklah Bu Resti, dari yang sudah saya sampaikan ke Ibu mengenai hasil observasi saya terhadap Ibu mengajar, apa Ibu punya sanggahan terhadap apa yang saya sampaikan? Alhamdulillah tidak Bu, karena saya merasa berterima kasih sekali sama Ibu karena sudah bersedia dalam observasi saya di dalam kegiatan pembelajaran di kelas tadi. Oke, baiklah. Terima kasih juga Ibu Resti karena kita saling berkolaborasi, saling mengoreksi satu sama lain, saling membimbing. Semoga karena tujuan kita sama, tujuan pendidikan untuk anak serta pendidikan yang berkualitas. Ya, terima kasih Bu Resti atas kesempatannya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.